Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau ngomong soal kenyamanan, soal jok, tinggi jok. Jadi untuk rider terasa nyaman itu emang sih faktornya macam-macam. Yang pertama mungkin busa joknya ya, busa joknya yang tebal. Yang kedua adalah engine mounting. Kita ngomong soal kenyamanan optimal, busa jok, terus engine mountingnya ada stoppernya atau enggak, terus suspensinya, terus posisi pantatnya, terus posisi lengannya. Nah, penulis ini barusan tahu soal motor X-Max itu ya. Ternyata kayak duduk di dengklek ya, di jok yang lebih rendah dari lutut. Ini ya menurut penulis harusnya motor sekelas Maxi nggak begitu. Motor Maxi itu harusnya jangan sampai rider itu duduk kayak lututnya lebih tinggi gitu ya. Memang sih yang namanya posisi duduk itu cuma nomor sekian. Orang itu lebih peduli joknya empuk tagak gitu ya. Karena pemilihan jok ini, maka motor-motor kayak Honda Beat, motor pemanas yang joknya tipis itu, jadi sasaran motor kelas rendah. Padahal sebenarnya bisa dibuat tebel, tapi entah mengapa sama Honda kok dibuat tipis ya. Nggak paham penulis. Terus jok tebel itu penting ya, jelas. Terus engine mounting ini barusan ada pro yang argumentasi ya, gak terima diomongi kalau pabrikan merancang pakai engine mounting itu bodoh. Padahal faktanya rider itu lebih suka motor yang nggak pakai engine mounting. Penulis kalau nggak salah ingat Suzuki Address, Suzuki Spin, Suzuki Skywave, Skydrive itu nggak ada engine mounting yang pakai stopper ya. Maaf, maksudnya tadi stoppernya engine mounting ya. Itu nggak ada, dan penulis coba cari engine stopper di X-Max itu nggak ada, dan orang mengakui bahwa X-Max itu nyaman kalau untuk nerjang polisi tidur. Syarat nerjang polisi tidur itu ya itu tadi, stoppernya engine mounting. Suzuki Next 2, penulis kaget waktu pertama naik Suzuki Next 2, kok nyentak yo, ini Suzuki kok nyentak yo. Penulis baru sadar bahwa bedanya antara Suzuki Spin dan Suzuki Next 2 adalah Suzuki Next 2 pakai stopper engine mountingnya. Penulis juga punya NMAX pertama kali, kaget nggak karu-karuan. Orang kok betah banget naik NMAX, pinggang sakitnya nggak karu-karuan gitu ya. Pertama beli motor, penulis nggak jalan lebih dari 40 km per jam di jalan yang kacau. Kenapa? Sakit pinggang. Tapi ternyata obatnya sederhana, cuma perlu diganjel stoppernya, mekanisme stoppernya dimatikan, enak langsung. Berani penulis adu dengan X-Max ya, di jalan yang beton yang ya kalau lihat sendiri videonya gonjang-ganjing kan kalau jalan kecepatan 100. Itu X-Max nya yang malah nggak berani kencang. Kenapa X-Max nggak berani kencang? Karena suspensi mereka yang buruk.
Bukan soal empuk enggaknya ya suspensi buruk itu, tapi soal kestabilan. Suspensi itu isinya nggak cuma per, ada shock breaker. Shock breaker sudah tidak lagi menghambat gerakan suspensi. Shock breaker kalau rime, shock breaker lepas kontrol, itu jadinya liar gerakan suspensi. Gerakan suspensi liar itu ya lari ke kenyamanan juga. Jadi walau empuk nggak nyaman bisa. Empuk kalau mentul terus ya gak enak, gak nyaman. Belum lagi masalah keselamatannya. Jalan pakai suspensi yang shock breakernya sudah nggak menghambat itu ngeri ya. Selain itu juga gak enak. Jadi ya penting lah ya faktor suspensi itu. Nah, terus berikutnya adalah soal setang dulu lah. Setang pinginnya ya untuk semua rider, mau badannya tinggi, badannya rendah, itu terjangkau, bisa diraih. Dan bisa diraih itu gimana? Ya agak tinggi lah. Kalau terlalu rendah, katoan kok berkendara terpaksa harus membungkuk terus. Apalagi ini untuk motor yang sebenarnya kelasnya touring. Kalau touring, orang itu lebih cenderung seneng duduknya tegak. Motor ADV itu populer di luar negeri. Kenapa? Karena duduk bisa tegak. Suzuki akhirnya juga ya termasuk mengikuti selera dengan memasukkan Suzuki Storm ya, Suzuki Storm 250. Jadi ya emang sebenarnya orang itu butuh kendaraan ADV. Kayak depan ini, menurut penulis ya agak kurang nyaman juga ketika rider harus terpaksa membungkuk. Agak tinggian dikit itu makin nggak enak berkendaranya itu. Duduk metik kok dipaksa bungkuk ya. Ada bedanya loh antara metik dengan motor laki. Kalau sama-sama bungkuk, apa itu? Kaki, lutut. Nah ini sekarang jadi menilai ke lutut. Motor lagi itu gimana sih? Depan nih contohnya nih, motor-motor klasik nih, Air King. Walau setangnya lebih menunduk, apalagi yang depan Fiction itu, walau setang memaksa pengendara lebih membungkuk, tapi lihat kakinya, lututnya di mana posisinya. Jadi ada idealnya antara posisi klep kepalan tangan ini dengan lutut. Kalau terlalu dekat nggak enak. Jadi lihat tuh motor motor bebek depan. Motor bebek depan apalagi tuh lutut makin ke bawah. Motor nyaman. Itu butuh juga posisi lutut yang lebih rendah daripada pantat. Minim tulang pantat lah, yang posisi paling bawahnya tulang pantat itu kalau sampai lutut posisinya lebih tinggi gak enak rasanya, kayak depro, kayak apa ya, kesiksa gitu. Apalagi kalau motornya jalan, yang kena punggung. Ya cuma memang ya X-Max itu unggul ya. Jadi penulis cerita dari tadi X-Max, penulis lupa menunjukkan ya X-Max itu kan posisi lutut itu lebih tinggi dari pantat ya.
Beda ceritanya dari NMAX, beda ceritanya dari Lexi, beda cerita dari Aerox juga kalau nggak salah ya. Motor lagi, motor PP itu setang mungkin lebih maju, tapi lutut bisa lebih turun. Coba cek aja lah, lihat aja lah. Orang suka motor lagi kenapa sih? Kenapa kok motor lagi sekarang loh ya? Jadi disebut motor yang nyaman, motor yang ergonomis. Kenapa itu? Ya karena secara ergonomisnya enak, nggak dipaksa kayak motor matic. Ya entah maksud entah apa lah yang sekarang ini. Entah mengapa ergonomi motor matic itu makin kacau ya. Suzuki aja yang sudah sip di Suzuki Spin, di Suzuki Address juga sip, di Suzuki Next 2 hancur. Apalagi PCX ya. Penulis lihat posisi duduk PCX 150 yang masih impor itu oke kok, tapi begitu lokal mulai nggak oke. Yang 160 makin nggak oke. NMAX ini generasi pertama duduknya malah makin oke ya, malah paling oke. Begitu dia upgrade jadi nggak oke. Entah ya, yang ngomong orang Jepang pinter itu wes lihat fakta apa enggak ya. Faktanya motor Jepang itu makin nggak akomodatif, makin menyiksa penumpang, makin mahal, makin gampang rusak. Sudah nggak Jepang lagi motor Jepang itu. Balik lagi ke posisi lutut ini. Posisi lutut kalau lebih tinggi dari tulang pantat itu bikin capek ya. Bikin capek. Ya masih untung lah kalau masih bisa selonjor, itu masih bisa bantu. Tapi ya mbok ya duduk kan harusnya bisa dibuat lebih nyaman. Mengapa kok footstep itu ditinggikan banget gitu loh? Padahal penulis lihat kayak di X-Max itu sebenarnya bisa kok diturunkan footstep itu. Entah mengapa footstep itu ditinggikan, karena sebenarnya bisa lebih rendah. Dibuat lebih rendah pun tidak mengurangi ruang untuk suspensinya, untuk ruang kakinya. Jadi secara lebarnya pun tidak banyak mengganggu. Jadi entah apa alasan mengapa kok X-Max itu footstepnya dibuat tinggi, atau ya kalau jok nggak mungkin ya, soalnya penulis lihat itu modifikasi X-Max itu banyak juga yang membuat X-Max itu makin ceper. Jadi aslinya X-Max itu agak ketinggian untuk orang Indonesia. Dan kalau untuk orang barat pas ya, tapi ya itu joknya terlalu rendah. Dan silakan kalau yang ada yang punya X-Max nggak setuju, coba deh dipertimbangkan apakah kalau joknya lebih tinggi atau footstepnya lebih rendah itu makin enak atau makin nggak enak. Kalau sudah naik ya tentunya, kita nggak bicara waktu motor berhenti. Penulis sendiri nilai gini karena pengalaman penulis di Honda Beat. Pertama kali penulis naik Honda Beat itu banyak yang jadi sumber siksaan. Yang pertama getaran, parah getaran nih, water gak karu-karuan. Terus habis getaran ya, saking parahnya getaran, kalau mesin mati penulis lega, menarik nafas lega, masih menarik nafas lega. Selain getaran, suspensinya ajur-ajuran, suspensi yang kacau balau lah, wis gak layak pakai. Setelah diganti ISS DTG baru penulis merasa wis jadi manusiawi. Yang berikutnya adalah posisi duduk. Posisi duduk ini yang juga membuat penulis itu capek. Jadi getaran membuat lengan itu capek.
Terus yang bagian posisi duduk lebih rendah ini membuat pinggang capek. Terus suspensi nggak enak juga, ya itu juga membuat capek juga seluruh badan. Wes, pertama pengalaman naik Honda Beat ke kantor, amit-amit wis. Ini motor desainnya sopo gitu loh ya. Nah, kalau masih ada aja yang memuji insinyur Jepang hebat, wah wis. Mungkin nggak pernah naik motor Honda Beat pakai kencang ya. Nggak ada hubungannya dengan harga ya, soalnya penulis sebelumnya punya Suzuki Spin ya enak-enak aja. Pernah naik Suzuki Smash ya oke-oke aja. Pernah punya Suzuki Shogun ya enak-enak aja. Nggak ada dengan harga ya, nggak ada hubungan dengan harga ya. Penulis yakin Suzuki Axelo pun kalau masih terjual sekarang pasti enak. Waktu setelah itu ya, setelah nyoba pertama kali Honda Beat ke kantor itu, ada beberapa upgrade yang menurut penulis penting sekali dilakukan. Yang pertama adalah pemberatnya, ini namanya jalur setang ya. Jalur setang penulis wajib beli, mudah dilakukan dan memang jadi jauh lebih nyaman setelah beli jalur setang. Jadi kalau ada yang ngomong insinyur Jepang itu pinter, ya lagi-lagi lah ya. Cuma masang jalur setang yang lebih berat aja kok gak iso gitu loh ya. Terus habis jalur setang, busa penulis pingin rata, yang belakang diratakan sampai ke depan. Menurut penulis itu sudah cukup untuk membuat satu, busa joknya lebih tebal biar ya gak cepet panas. Dua, membuat posisi pantat ini nggak terlalu pendek. Jadi kayak NMAX ini sebenarnya termasuk ngepas ya untuk penulis gitu ya. Posisi lutut sudah termasuk cukup tinggi, tapi ya masih toleransi lah, masih cukup baik lah. Nggak sekelasnya Honda Beat yang ya lutut sampai tinggi sekali. Ya tentu kita ngomong ukuran normal ya, ukuran penulis menurut penulis ya masih pas lah pakai Honda Beat, toh nyampe kakinya. Tentu nggak bisa seperti kayak Honda Vario yang nggak jelas untuk tinggi badannya berapa. Jadi footstep tinggi itu jauh banget lah bedanya ya. Karena penulis sering ganti-ganti antara naik Suzuki Spin, naik Honda Beat, Suzuki Spin, naik Honda Beat. Bedanya itu rasanya kayak langit dan bumi. Selain dari suspensi, selain dari stopper engine mounting, jadi Honda Beat juga ada engine stoppernya kan, gak nyaman itu kan, nyentak-nyentak itu kan. Itu ya kerasa juga. Selain dari suspensinya yang keriting kalau lewat jalan beton itu, waduh, mental-mental naik-naik, loncat-loncat gak karu-karuan motornya. Karena geraknya liar, empuk memang pere, tapi kalau sudah empuk dikombinasikan dengan jalan keriting, dengan shock breaker rusak, tetap aja lompat-lompat motornya, nyentak-nyentak, pinggang itu diadu dengan aspal ya. Tapi ya itu tadi, seandainya duduknya lebih tinggi mungkin lebih bisa ditoleransi, tapi masalah footstepnya terlalu tinggi. Footstep terlalu tinggi atau jok terlalu rendah. Wes, jadi penulis nilai alangkah baiknya bila X-Max itu footstepnya lebih rendah atau joknya lebih tinggi. Itu bakal lebih nyaman X-Max pasti. Ya moga-moga yang versi baru jangan sampai malah menetralisir malah memperparah keadaan. Entah penulis pernah lihat ada yang ngomong pakai mekanisme suspensi yang baru. Kalau sampai X-Max ditambahi engine mounting yang pakai stopper, wah wis jangan berharap bisa nyaman lewat polisi tidur. Pasti kesiksa. Loh, di sini hujan, di sana enggak. Ya kalau yang hujan-hujan gini beda
dari pakai cemenite ya. Jadi kalau pakai cemenite itu emang hujan bisa lebih sering daripada yang nggak pakai. Jadi kalau yang rumahnya jarang hujan atau kalau sekali hujan langsung amit-amit, silahkan coba cemenite ya. Cemenite itu membuat hujan itu lebih sering turun, sehingga kalau turun nggak ekstrim karena sudah kadung dihabiskan oleh hujan periodisnya. Wes apa lagi soal kenyamanan? Ya wes itulah ya pendapat penulis. Dan kebetulan juga ada bro yang setuju juga, dia batal beli X-Max karena joknya terlalu rendah. Ya padahal itu cuma salah satu kenyamanan saja. Kalau sekarang beli Lexi mungkin yang dipikiri kok nyentak ya, itu ya. Untuk bro yang merasa Lexinya nyentak, ya itu matikan engine stoppernya itu, diganjel lah. Kalau dilepas mungkin lebih nyaman lagi, tapi masalahnya kalau begitu di sandar tengah bannya amblior bannya nggak gantung tapi turun, bahaya ya. Jadi nggak bisa sandar tengah lagi. Ya wes gitu aja dulu lah ya. Ini namanya opini ya. Silakan kalau nggak setuju cobalah sendiri. Penulis ini asli nggak pernah coba naik X-Max, paling di display dong. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.